Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Anta Aska, Taruna Madya di program studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Apakah teman-teman tahu ini jenis ikan apa? Nah, ini adalah ikan Napoleon. Ikan Napoleon adalah jenis ikan teleos dari kelas Labridae yang mempunyai bentuk unik tersendiri dan bertubuh besar di antara jenis-jenis yang termasuk dalam kelas tersebut. Ikan Napoleon merupakan salah satu jenis ikan karang yang memiliki banyak keunikan. Tidak hanya mengalami perubahan jenis kelamin saat usia dewasa, tetapi juga memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Sejak tahun 1990-an, ikan Napoleon menjadi komoditas unggulan dalam ekspor perikanan asal Indonesia, karena wilayah perairan karang Indonesia menjadi habitat potensialnya. Pada awalnya, hal ini dianggap sebagai suatu anugerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Namun, dampak negatif dari perikanan Napoleon kemudian menjadi isu penting dalam kelestarian terumbu karang karena cara penangkapannya yang tidak ramah lingkungan dan menimbulkan eksternalitas bagi usaha lain. Untuk menanggulangi kasus-kasus kerusakan karang yang semakin sporadis, pemerintah melarang penangkapan ikan Napoleon atas dasar kerusakan habitat yang ditimbulkan oleh penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan perlu tindak lanjut dalam mengkaji aturan pemanfaatan ikan Napoleon ini. Di awal telah disebutkan bahwa ikan Napoleon memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda antara fase juvenil dan saat dewasa. Selain perbedaan ciri-ciri antara fase-fase kehidupan ikan Napoleon, di daerah terumbu karang yang merupakan habitat ikan Napoleon juga hidup berbagai jenis-jenis ikan lainnya yang mempunyai kemiripan dengan ciri-ciri ikan Napoleon, sehingga pengetahuan tentang ciri-ciri tiap fase kehidupan ikan Napoleon dan kemiripannya dengan jenis-jenis ikan karang lainnya adalah mutlak diperlukan bagi seseorang peneliti sebelum melakukan survei potensial ikan Napoleon dengan beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode UVC atau Underwater Visual Census. Prosedur standar Underwater Visual Census bagi jenis biota langka telah dikembangkan untuk memantau ukuran populasi ikan. Rekomendasi pemanfaatan UVC tersebut berkenaan dengan isu-isu seperti mudahnya identifikasi jenis tunggal, serta persyaratan alat yang sesuai dan pelatihan yang sederhana. Metode UVC ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yaitu dapat memantau keanekaragaman ikan di sekitar karang tanpa merusak ekosistem. Dengan alat kamera, bisa memantau ulang hasil video rekaman sensus. Untuk kekurangannya, yang pertama, sulitnya mengidentifikasi jika ada spesies-spesies yang mirip dari hasil rekaman video. Yang kedua, ikan-ikan akan menjauh ketika melihat aktivitas sensus UVC. Yang ketiga, ikan-ikan predator akan mendekat ketika adanya aktivitas UVC atau pergerakan. Kedua, yaitu metode pendekatan molekuler dengan DNA mitokondria. Beberapa alasan pendekatan ini dipakai dikarenakan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah laju mutasi yang tinggi yang berperan terhadap pendeteksian jenis. Yang kedua, diturunkan dari garis keturunan ibu sehingga bisa dideteksi dengan garis keturunan tersebut. Yang ketiga, kandungan gen mtDNA adalah konservatif yang bisa dijadikan sebagai penanda spesies. Yang keempat, uraian pendek mtDNA mewakili sumber informasi filogenetik dan perbedaan spesies. Ketiga, yaitu DNA barcoding. Suatu metode yang dilakukan untuk mendeteksi ikan atau spesies berdasarkan sekuen DNA yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Keunggulannya adalah bisa mengidentifikasi cepat berdasarkan sekuen DNA. Terdiri dari sekuen pendek DNA yang terstandar dan mampu membedakan sampai tingkat spesies. Terdapat banyak database DNA barcoding. Yang keempat adalah DNA metabarcoding. DNA metabarcoding merupakan alat untuk identifikasi secara cepat berdasarkan kombinasi antara teknologi DNA barcoding serta sequencing DNA. Keunggulan dari metode DNA barcoding ini adalah bisa mengidentifikasi spesies meskipun DNA spesies tersebut tercampur dan terdapat banyak database DNA barcoding. Yang terakhir adalah environmental DNA. Environmental DNA merupakan metode yang memanfaatkan material genetik yang terlepas dari spesies ke dalam lingkungan abiotik, seperti tanah, endapan, air, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.